tentang sistem imunologi yang beranggotakan yaitu saya sendiri, yaitu Ibu Supriyata Nabila, Saya Syifa Desana Putri, saya Miftah Rizky Nursuda, saya Dika Drisniawati, saya Ainur Ramida, Saya Anastasia Dwi Utami. Saya Yulia Salina. Saya M. Rusjabra. Baik, ya itulah anggota dari kami. Selamat menyaksikan video penjelasan imunologi dari kami. Di sini saya akan menjelaskan definisi sistem imunologi. Definisi sistem imunologi. Sistem imunologi adalah sistem pertahanan tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai ancaman seperti infeksi oleh virus, bakteri, jamur, dan parasit. Sistem ini terdiri dari berbagai jenis sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk mengidentifikasi dan menghancurkan patogen yang masuk ke dalam tubuh. Beberapa komponen utamanya yaitu yang pertama sel-sel imun seperti limfosit T dan B yang berperan dalam mengenali dan menghancurkan patogen. Yang kedua antibodi, protein yang diproduksi oleh sel B untuk mengenali dan menetralkan patogen. Yang ketiga sistem komplement, serangkaian protein dalam darah yang membantu dalam menghancurkan patogen. Dan yang keempat limfa dan kelenjar getah bening, organ yang membantu memproduksi dan menyimpan sel-sel imun. Baik, selanjutnya ada komponen sistem imunologi, yang dimana komponen utama sistem imunologi manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem imun bawahan atau innate dan sistem imun adaptif atau adaptive. Yang pertama itu ada imun bawaan, yaitu terdiri dari kulit dan selaput lendir sebagai penghalang fisik dan mencegah patogen masuk. Kemudian yang kedua ada fagositosis, yaitu sel-sel seperti neutrofil dan makrofag yang memakan atau menghancurkan patogen. Kemudian ada sel NK atau natural killer, menyerang sel yang terinfeksi virus atau sel kanker tanpa seleksi khusus. Kemudian yang kedua itu ada sistem adaptif. Ada sel B menghasilkan antibodi yang spesifik untuk patogen tertentu. Kemudian ada sel T, itu dibagi menjadi sel T pembantu, yaitu membantu mengaktifkan sel B dan sel imun lainnya. Kemudian ada sel T, yaitu menyerang sel tubuh yang terinfeksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembentukan imunologi. Proses pembentukan imunologi yang pertama pengolahan antigen. Antigen ditangkap oleh APC dan dipresentasikan pada sel T. Dua, aktivasi sel T. Sel T yang mengenali antigen akan teraktivasi dan berproliferasi. Tiga, aktivasi sel B. Sel B yang mengenali antigen juga akan teraktivasi dan berdiferensiasi menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi. Keempat, eliminasi patogen. Antibodi yang dihasilkan akan menembak pada antigen, menandai patogen untuk dihancurkan oleh sel-sel imun lainnya. 5. Pembentukan sel memori. Sebagian sel T dan sel B akan menjadi sel memori yang siap merespons jika terjadi infeksi ulang dengan antigen yang sama. Selanjutnya aku akan menjelaskan respon imun. Sistem imun di sumber dalam tubuh adalah sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi penyakit dan benda asing seperti bakteri, virus, atau toksin. Berikut adalah beberapa respon imun yang terjadi dalam sistem imunologi. Yang pertama, respon imun innate, bawaan. Pertahanan pertama, sistem imun bawaan adalah garis pertahanan pertama tubuh yang merespons cepat terhadap patogen yang masuk. Ini mencakup yang pertama kulit dan mukosa berfungsi sebagai penghalang fisik terhadap masuknya patogen. Yang kedua ada sel fagositik, sel seperti makrofag dan neutrofil yang memakan patogen. Yang ketiga ada respon inflamasi. Ketika jaringan rusak atau terinfeksi, tubuh akan merespons dengan inflamasi. Ia menimbulkan tanda seperti kemerahan, bengkak, panas, dan nyeri. Yang keempat ada non-spesifik. Respon imun bawaan sifat non-spesifik, artinya menyerang semua patogen dengan cara yang sama. Yang kedua ada respon imun adaptif atau khusus. Pertahanan kedua, jika patogen berhasil melewati sistem imun bawaan, maka sistem ini
adaptif akan bereaksi. Sistem ini lebih lambat namun spesifik terhadap patogen tertentu. Sel I dan sel B. Sel B menghasilkan antibodi yang spesifik untuk melawan patogen. Antibodi ini mengikat antigen zat asing dan menandainya untuk dihancurkan. Sel T terbagi menjadi beberapa jenis, seperti sel T pembunuh yang menghancurkan sel terinfeksi dan sel T pembantu yang mengkoordinasikan respons imun. Memori imun, sistem ini dapat mengingat patogen tertentu sehingga jika terjadi infeksi berulang, respon imun akan cepat dan efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah respon imun. Yang ketiga itu peradangan atau inflamasi. Inflamasi merupakan respon tubuh terhadap infeksi atau cedera. Ini melibatkan pelepasan senyawa kimia dari sel yang merangsang peningkatan aliran darah ke area yang terkena dan pengaktifan berbagai sel imun untuk melawan infeksi. Respon imun ini bekerja sama untuk melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit, menjaga kesehatan dan mencegah patogen berkembang biak dalam tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme pertahanan tubuh. Yang pertama adalah pertahanan non-spesifik atau innate immunity. Pertahanan fisik, kulit dan membran mukosa bertindak sebagai penghalang pertama terhadap patogen. Lalu ada pertahanan mekanik, yaitu rambut hidung dan silia di saluran pernafasan membantu menyaring dan mengeluarkan partikel berbahaya. Lalu ada pertahanan kimia, yaitu cairan tubuh seperti air liur, keringat, dan air mata mengandung enzim yang dapat menghancurkan mikroorganisme. Lalu ada juga pertahanan biologis, yaitu mikroorganisme baik yang hidup di kulit maupun di usus membantu menghambat pertumbuhan patogen berbahaya. Lalu juga ada pertahanan spesifik atau adaptive immunity, yaitu ada limfosit B yang menghasilkan antibodi yang spesifik untuk melawan antigen tertentu. Lalu ada limfosit T membantu menghancurkan sel yang terinfeksi dan mengatur respon imun. Selanjutnya saya akan menjelaskan gangguan sistem imun. Gangguan sistem imun, imunodefisiensi, kondisi ketika sistem kekebalan tubuh melemah atau terganggu sehingga tubuh tidak mampu melawan infeksi dan penyakit. Imunodefisiensi dapat dibagi menjadi primer dan sekunder. Penyakit autoimun, kondisi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang tubuhnya sendiri. Beberapa gejala penyakit autoimun adalah lelah, nyeri otot, demam, kesemutan pada tangan dan kaki, rontok parah pada rambut, dan ruam pada kulit. Selanjutnya, faktor imunologi. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem imunologi adalah faktor keturunan, jenis kelamin perempuan, kebiasaan merokok, kelebihan berat badan, paparan zat kimia, perubahan hormon tubuh, dan infeksi. Baik, di sini saya akan membacakan tentang aplikasi dan terapi. Itu aplikasi klinis dan terapi. Aplikasi klinis terapi sistem imunologi mencakup berbagai aspek dalam diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Beberapa contoh aplikasi klinis dan terapi yang berkaitan dengan sistem imunologi, yaitu satu, imunodiagnosis, yaitu menggunakan pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi adanya penyakit autoimun, infeksi, dan gangguan imun lainnya. Contohnya yaitu pemeriksaan kadar imunoglobulin untuk mendeteksi imunodefisiensi. Yang kedua yaitu imunoterapi, yaitu menggunakan sistem imun untuk mengobati penyakit termasuk kanker, penyakit autoimun, dan alergi. Itu contohnya imunoterapi untuk kanker melanoma dengan penggunaan pembawa antigen CAR T cell. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat dan juga jangan lupa untuk kalian yang ingin menanyakan tentang sistem imunologi, kalian bisa cek di kolom komentar.